Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Syafaatul Anbiya, NIM 052100892. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja buka teks editornya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Kemudian kita membuat project. Di sini saya akan open folder, lalu menyimpannya di folder UT semester 3 struktur data, membuat folder baru tugas 3. Oke, kemudian open. Oke, berarti di sini DFS ya, Depth First Search. Saya akan membuat folder DFS. Di dalamnya membuat file Java ya, dengan nama graph.java. Kemudian struktur programnya itu, pertama saya akan membuat kelas dahulu, namanya graph public class graph gini. Kemudian membuat variabel untuk menyimpan ukuran datanya. Caranya public, tipenya integer, size, misal saya menamainya dengan size. Kemudian satu variabel lagi untuk menampung datanya ya. Oke, public dengan tipe data, linked list. Ininya tipe parameternya itu integer. Nah, linked list array ya, saya menamainya dengan data karena kelas linked list ini atau objek linked list itu ada di package ini di luar Java lang ya, jadi kita harus mengimpornya. Import Java util seperti ini saja ya, kita import semuanya. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah konstruktor. Caranya itu langsung grab saja ya, sesuai nama kelasnya seperti ini. Lalu argumennya itu integer size, kita masukkan ke size, di size dengan size seperti ini. Dan kita inisialisasi variabel data ini. Caranya this data sama dengan new linked list. Iya, ukurannya itu dari size.
Oke. Kemudian setiap data dari variabel data ini kita isi sebanyak size nya. Integer i sama dengan 0, i kurang dari size i plus plus. Kemudian this data i sama dengan new linked list, seperti ini. Oke. Untuk konstruktor sudah selesai. Kemudian membuat variabel membuat metode ini ya, untuk menambahkan datanya ke variabel data ini. Namanya itu void add edge. Kemudian parameternya itu ada integer edge aja ya, kemudian integer value. This data edge sama dengan value. Nah, seperti ini. Kemudian kita menambahkan ini metode untuk mencarinya ya, fungsi utamanya nih. Namanya void dfs aja ya. Di sini kita untuk parameternya itu integer edge, kemudian di sini juga ada sebuah harusnya ini integer value. Cukup gini aja ya. Ini tuh integer edge itu start, harusnya dimulai dari mana ini untuk. Kemudian di sini ada variabel boolean namanya visit untuk menyimpan edge mana saja yang sudah dikunjungi. New boolean, isinya itu sebanyak size ini mengarah ke variabel yang di sini. Kemudian kita akan print out dimulai dari ini ya, start. Oke. Nah, seperti ini aja. Kemudian akan memanggil fungsi, kalau void dfs ini untuk memulai, kita akan memanggil fungsi untuk pencariannya ya, namanya dfs util. Saya namanya ini sih bebas sih harusnya ya. Kemudian kita berikan nilai startnya dan reset. Kita kirim ya si variabel ini, kita buat dfs util ini, dfs util. Nah, kemudian tentu saja kita menerima integer start, bukan start, supaya tidak rancu kita namanya edge. Kemudian tentu saja boolean
posisi tagnya. Ketika dipanggil ini kita akan tandai edge yang di sini, this data edge dengan true, lalu kita akan cetak ini ya, apa ini, edge dikunjungi, atau gini aja kali ya, kita tambahkan spasi seperti ini. Kemudian for kita looping di edge ini, kita looping childrennya atau gini saja ya, in child. Ini itu sintaks for each ya, for each dari this data edge. Kemudian kita cek jika belum dikunjungi si child ini, maka akan dipanggil child lagi ya, jadi seperti nested. Oke, untuk penjelasannya ntar saya jelaskan setelah berhasil dijalankan. Setelah ini, langkah terakhir kita akan membuat sebuah void main objek static, void main string args. Oke. Di sini baru kita akan membuat sebuah objek grab. Objek grab ini itu dari grab kelas ini ya, kita namai dengan grab saja, g nya kecil biar tidak sama dengan nama kelasnya. Kemudian new grab, kita isi parameter size ini dengan 7 sesuai soal yang diminta itu 7 node ya. Kemudian kita add edge nya untuk kosong, posisi pertama itu kita isi 1, kemudian childrennya lagi ada 2, kemudian untuk si children dari edge 1 kita isi dengan 3 dan 4, kemudian untuk posisi 2 kita isi dengan 5. Sebentar, 1 ke 3 dan 4. Oh iya benar, ini saja ya. Totalnya ada 7 nodes. Kemudian grab dfs dimulai dari 0. Oke, kita coba jalankan. Caranya masuk ke folder dfs dulu, lalu java grab push error, ternyata int cannot convert to linked list. Ini bukan begini, harusnya add. Nah seperti ini. Oke, kita jalankan ulang. Oke, ini juga salah. Kenapa
data harusnya visited. Oke, coba lagi. Oke, jalan, kemudian Java grep. Oh, kita jangan enter ya, harusnya gini supaya nggak ke bawah. Kita compile lagi dan jalankan. Oke, untuk menyesuaikan ini supaya sesuai dengan soal A1 sampai A7 kita isi seperti ini. A tambah 1. Oke. Kita coba lagi jalankan A1 A2 kemudian sebentar A1 oke, kita membuat komen dulu. 0 itu A1 kemudian 1 itu A2, A1 A3 A2 kemudian A4 A5 A3 A6 A7 2 itu A3. Nah, berarti kan seperti ini ya, A1 ke A2 lalu A2 ke A4 kemudian ke A5. Betul, sesuai. Setelah A2 karena tidak ada nested lagi, kita masuk ke A3. Di A3 ada turunannya lagi ke A6 dan A7. Oke, untuk logiknya sudah sesuai dengan algoritma DFS atau DERP, first search. Nah, di soal ada lakukan pencarian angka. Oke, kita modifikasi programnya, kita akan coba mencari angka 5. Jadi harusnya setelah menemukan angka 5 dia akan berhenti. Misal seperti ini, find integer find ya. Kita masukkan ke sini. Oke, seperti ini. Find seperti ini. Di sini kita tambahkan kondisi jika age sama dengan find, kita akan berhenti. System out, kita print dulu find atau found aja ya gini. Lalu kita akan hentikan dengan cara system exit 0. Oke, kita jalankan ulang. Ternyata error, ini belum ditambahin. Kita ulangi Java. Nah, A1 A2 A4 A5 A3 A6. Lalu setelah ini bentar, ini harusnya berhenti ya. Sebentar, ketika edge DFS find sebentar. Oh iya, 5 itu A6 ya, harusnya
A4 untuk supaya berhenti di A5. Nah, A1, A2, A4, A5, setelah itu berhenti. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya soal nomor 2 itu soalnya hampir mirip, cuman perbedaannya kita menggunakan algoritma BFS atau BERT, first search. Oke, untuk mempercepat kita akan copy saja ya. Kita bikin sebuah folder BFS, kita copy grepnya ke sini, kemudian oh ya, saya jelaskan dulu yang tadi ya. Oke, ini DFS, kita deklarasikan size dan data untuk menampungnya. Kemudian ini konstruktor ini untuk fungsi pertama kali ya, untuk mendeklarasikan variabel-variabel ini. Pemanggilannya itu di sini. Kita isi 7. Setelah ini kita add age. Ini fungsi ini untuk menambahkan data ke sini. Setelah menambahkan data, kita panggil DFS. Nah, memanggil fungsi ini dengan mengirimkan start mulai dari mana dan apa yang kita cari. Kemudian variabel visited ini untuk menyimpan age mana yang sudah dikunjungi. Kita cetak teks ini, kemudian memanggil DFS. Nah, di sini adalah fungsi yang rekursifnya ya. Semisal kita pertama itu A1, age-nya A1 kita tandai sebagai visited, sudah dikunjungi. Kemudian di sini ada pengecekan, jika A1 sama dengan apa yang kita cari, kita cetak found dan berhenti. Jika tidak, kita looping si A1 itu punya turunan apa. Di sini A1 itu ada turunan A2 dan A3. Jadi child ini akan jadi A2 sama A3. Kita cek apakah A2 dan A3 udah dikunjungi. Jika belum, kita panggil ulang fungsi ini. Jadi rekursif ya. Child, kita cek si A2 ini apakah ada turunan. Ya, seperti kita ulangi lagi ya prosesnya dari sini. Visited, kita kirim ulang si visited ini, kemudian filenya juga. Oke. Hasilnya adalah A1 ke A2, kemudian A4. Karena DFS itu ke dalam ya, kita pencariannya itu ke dalam dulu, dep. Jadi dia akan langsung ke A4, ke children si A2 dan A5. Setelah A5 ditemukan, lalu berhenti found. Oke, cepat kita akan mengerjakan yang nomor 2. Di sini yang membedakan itu kita langsung memanggil DFS utils. Ya benar, DFS utils. Kemudian untuk yang lainnya itu sama, kita fokus di DFS utils. Kita cek di sini, kita akan membuat variabel ini ya, QU, tipenya integer. Kita isi QU, kemudian new linked list. Oke. Oh, yang ini juga perlu di copy ya, variabel visited ini juga perlu di copy. Nah, cukup menambahkan isi ini, kemudian
si edge. Sekarang kita akan menambahkan ke antrian. QU ini antrian, kemudian kita cetak ini bukan di sini, di sini itu kita cetaknya seperti ini. Kita copy lagi. Oke, seperti ini nih. Saya ulangi lagi sebentar. Perbedaannya itu di sini nih teman-teman. Kita langsung memanggil DFS utilsnya. Jadi si ini udah tidak terpakai, kita pindahkan yang ini ke DFS utils, kemudian membuat QU seperti ini. Kita tandai lalu menambahkan ke antrian. Oke, ini harusnya di sini saja ya. Ini kita pindahkan, kita mulai, kemudian setelah mulai kita akan looping antriannya. Kita looping selama QU tidak kosong. Kemudian kita simpan antrian sekarang ke variabel current. Kemudian ambil dan hapus dengan menggunakan fungsi pull. Oke, kita simpan di sini. Nah, edge sekarang, kemudian kita masukkan ini ke dalam sini. Kita cek, kemudian kita akan, nah yang ini masukkan lagi. Oke, seperti ini. Perbedaannya sedikit sebenarnya, cuma menambahkan variabel ini, lalu menambahkan ke antrian dan looping si antriannya. Kita simpan antriannya, ini sama. Oke, apakah kita akan coba lagi ya? Kita coba dulu cd pfs, kemudian javak grep, ternyata error. Situ is already defined. Si DFS utils ini tidak perlu nih yang ini, dan juga ini. Oke. Oh ya, di sini juga bukan memanggil ulang karena si DFS utils ini dipanggil sekali. Apa kita ini kita rubah aja ya, namanya bukan DFS tapi BFS. Oke, hanya sekali kita tandai current ini, bukan si child ini, tandai sebagai visitor dan masukkan ke antrian. Nah, seperti ini. Push error, you cannot be integer to integer ya.
harusnya bisa sih. Oh, kenapa harusnya edit? Oke, start tidak ada, harusnya edit. Oke, poll gak ada ya, ternyata typo, harusnya poll. Oke, berhasil. Kemudian kita panggil grep. Push, kenapa A1 ya? Sebentar, ini harusnya bukan add picture karena oke, supaya tidak rancu kita edge nya kita rubah menjadi start, kemudian add ini current harusnya ya. Nah, seperti ini. Apakah berhasil? Wish, error. Bentar. Oh, seperti ini harusnya. Oke, A1, kemudian A2, A3 sesuai, kemudian ke dalam A2, bentar, setelah A3 itu A4 ya. Harusnya sih, karena A2 sudah ini, langsung ke childnya A4. Apakah betul? A3. Setelah A2 A3, kemudian A4 dan A5. Oke, betul. Coba kita hapus pengecekan ininya, apakah sudah betul. A2, A3, A4, A5, lalu harus A6, A7. Oke, sesuai. Oke, kita coba jalankan yang terakhir, Java. Oke, setelah A5 ditemukan. Oke, saya akan jelaskan. Ini sama seperti yang DFS. Oke, ini juga sama, cuma menambahkan antrian. Kita tambahkan antrian yang pertama, kemudian kita looping antriannya, kita ambil, kita cek apakah yang dicari, kemudian si child A1 katakanlah ya, kita looping, kita cek apakah sudah dikunjungi, kalau belum tandai dan masukkan ke antrian. Nah, yang tadinya antriannya A1 kemudian kita tarik, otomatis si QU ini jadi kosong, tapi kita isi ulang dari child si A1 yaitu A2 dan A3, begitu seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian praktikum mata kuliah struktur data tugas 3 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.